Oke, kita mulai kali ya. Udah jam 8.03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat ketemu kembali ya dari libur Idul Fitri. Ya, pada mudik ya. Kalau saya enggak sih, Pak. Oh, oke. Ini udah display ya. Sudah, Pak. Oke, kita lanjutkan pertemuan berikutnya sih sebenarnya. Jadi sebenarnya pertemuan minggu ini sama minggu depan ya, gitu ya, apa namanya, persiapan UTS ya. Tapi saya kan kemarin udah bilang nggak ada UTS sama yang lain-lain. Jadi nanti kita manfaatkan aja, jadi misalnya bisa sharing session atau dari teman-teman seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Ini jadi kalau di manajemen project itu ada struktur, budaya, organisasi, dan manajemen project. Jadi sebenarnya apa sih? Kayak misalnya kayak organisasi. Jadi pentingnya apa namanya organisasi itu dalam sebuah project itu memang sangat dipengaruhi terhadap ini ya, apa namanya, terhadap kondisi di mana project itu memang membutuhkan sebuah apa namanya organisasi. Jadi organisasi itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengexpedite sebuah kerjaan yang bersifat dia itu memang membutuhkan direction order. Direction order itu dari siapa? Dari pimpinan proyek. Jadi kalau misalnya kalau teman-teman itu melihat sebuah organisasi, sebenarnya kalau dilihat organisasi itu nggak hanya organisasi dalam sebuah apa namanya aktivitas terus organisasi, nggak, tapi dalam organisasi itu sebenarnya itu dalam kegiatan apapun yang sifatnya kerja bareng itu membutuhkan organisasi. Jadi ada one direction order in the front of yours decision. Jadi memang kita membutuhkan sebuah adanya beberapa case di mana organisasi itu dibutuhkan dalam sebuah project. Jadi kalau misalnya dalam sebuah kata itu, jadi ada organisasi adalah salah satu fungsi manajemen untuk mengkoordinasikan hubungan berbagai sistem, kewenangan atau pertanggungjawaban tugas-tugas yang ada di dalam organisasi. Kewenangan tugas-tugas tanggung jawab tersebut kemudian diatur dalam sebuah struktur. Oke. Dari dua poin ini memang kita seperti tadi saya jelaskan sebelumnya bahwa memang organisasi itu adalah untuk mengkoordinasikan sebuah hubungan. Jadi sistem kewenangan dan tanggung jawab. Jadi kalau misalnya teman-teman itu menjadi apa namanya seperti saya utarakan dulu ya. Jadi misalnya kalau teman-teman itu sebagai engineer teknik fisika itu bahwa tanggung jawab dan pekerjaan Anda itu memang akan seputar dengan yang hubungannya dengan instrumentasi dan kontrolnya aja. Jadi itu adalah tanggung jawab Anda. Terus tugas-tugasnya yang ada dalam organisasi. Jadi kalian itu jadi misalnya engineer itu adalah mensupport. Jadi kalau dalam sebuah project itu ada kerja besar. Kerja besar itu adalah di mana proyek itu harus bisa diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan spesifikasi teknis yang diinginkan oleh klien ya tentunya ya, dan klien dan acuannya ya standar-standar internasional. Nah, kalian itu sebagai engineer itu harus bisa mengkoordinasikan hal-hal seperti ini. Jadi artinya berkolaborasi dengan disiplin lain, berkolaborasi dengan atasan Anda, jadi misalnya pimpinan proyek, dan berkolaborasi dengan sesama departemen. Jadi misalnya Anda itu dituntut menjadi seorang instrument and control engineer, itu kaitannya itu mungkin nanti akan ada hubungan kerja dengan disiplin lain seperti electrical, mechanical, terus dari lain-lainnya. Nah, terus ada lagi yang sifatnya itu yang direction order yang diperintahkan dari atas ke bawah. Jadi atasan ke bawah itu biasanya itu menyangkut dengan schedule ya. Jadi misalnya kalau mungkin dari teman-teman udah familiar dengan schedule belum ya. Jadi kalau schedule itu adalah tata waktu
tata waktu, durasi kerja yang harus digunakan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Jadi misalnya kapan teman-teman itu harus bisa memberikan dokumen-dokumen yang telah dibuat dalam MDR. Nah, terus beberapa case di mana teman-teman juga harus bisa melakukan sebuah yang namanya informasi, di mana untuk mengakomodir seluruh informasi yang ada itu memang harus membutuhkan kolaborasi dan direction order, di mana sistem kewenangannya itu bisa ditanggung jawab oleh tiap-tiap engineer. Jadi kalau misalnya kita lihat, manajemen itu merupakan, kalau misalnya berdasarkan Robert Terry itu mengatakan bahwa manajemen merupakan sebuah proses kas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian. Jadi keseluruhan sistem dalam dua manajemen itu memang ada yang namanya, kita hide yang tulisan warna hitam, tapi kita akan membahas tentang pengorganisasian. Jadi memang dibutuhkan sendiri bahwa untuk sistem manajemen yang teratur, terampil, ataupun yang sifatnya terdiri dari beberapa tindakan-tindakan itu memang membutuhkan organisasi. Kan? Misalnya teman-teman juga kan kalau di kelas itu, kenapa saya membutuhkan yang sifatnya korlas, jadi koordinator kelas. Jadi direct order itu cuma dari korlas aja ke teman-teman. Jadi misalnya ada pertanyaan, misalnya kalau dulu tuh saya itu ada pertanyaan yang sifatnya itu bisa didiskusikan bareng dengan teman-teman atau bisa langsung ke dosen. Jadi kalau misalnya ada 100 mahasiswa, nah 100 mahasiswa ini kan nggak mungkin dosen itu bilang atau berbicara dengan 100 mahasiswa kecuali dalam pengajaran ya, atau yang sifatnya kayak absen atau segala macam, itu mungkin dia bisa mendelegasikan ke korlas tanpa karena kan sifatnya itu dia itu bisa menjadi direct order, kan nggak mungkin ya. Kalau misalnya kayak contoh gitu, hari-hari misalnya setiap teman-teman itu selesai kuliah kan saya minta jangan lupa untuk absennya. Kan misalnya ada dari teman-teman itu yang ikut manajemen proyek itu ada 12 orang. Jadi nanti kalau tidak dikoordinasi dengan satu korlas, maka yang terjadi apa? Itu biasanya misalnya kalau mungkin kalau 12 itu masih oke lah, masih bisa ya, tapi kalau udah lebih dari 12 itu mungkin nanti ada yang satu teman, kayak misalnya case-nya ada teman-teman yang direct nih saya sudah mengumpulkan absensi dengan tanda tangan digital, tapi nanti dengan file yang sama dengan same times itu misalnya yang record itu yang mana gitu. Jadi misalnya kadang-kadang yang ditakutkan itu adalah yang record itu adalah yang sebenarnya bukan latest informasi. Nah, itu biasanya yang terjadi gitu. Yang saat ini terjadi, jadi ada dispute. Makanya hal-hal yang seperti itu bisa dikoordinasikan dengan korlas. Harapannya dalam case seperti ini bahwa keseluruhan informasi atau keseluruhan kebutuhan yang teman-teman inginkan itu sudah diakomodir oleh korlas, sehingga tidak directly order ke dosen atau seperti itu. Karena yang ditakutkan kalau misalnya dari teman-teman itu mengirim seluruh file dalam dalam waktu yang sama, maka sudah pasti dipastikan ada file yang terupdate dan ada yang tidak. Nah itu loh, organisasi itu gunanya seperti itu, mengkoordinasikan direction yang sifatnya itu simple. Jadi nanti kalau mungkin dari teman-teman itu nanti bekerja, itu nanti kalian itu kerja kantor, itu kalian itu masuk dalam sebuah organisasi, di mana organisasi itu bisa dijadikan sebuah wacana, di mana organisasi itu bahwa posisinya teman-teman itu apa, terus tanggung jawabnya apa, haknya itu apa, kewajibannya itu apa, itu nanti bisa dijumpai dalam tiap-tiap organisasi. Project juga gitu. Project itu memang membutuhkan sebuah organisasi. Kenapa organisasi penting gitu? Jadi ada beberapa case. Yang pertama, mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab dalam organisasi melalui struktur yang jelas. Jadi misalnya tiba-tiba ada si A
kalau misalnya dalam sebuah proyek itu dia tidak jelas strukturnya, tidak ada organisasi chartnya, pembagian tugasnya tidak ada, maka sudah dipastikan bahwa proyek itu akan bermasalah nanti. Jadi misalnya ada A, B, dalam sebuah kantor itu ada satu proyek. Nah, tapi di dalam kantor itu dia memiliki ada personal tuh A, B, C, D, tapi dia tidak membentuk itu. Nah, target-target yang diterapkan oleh proyek yang untuk diselesaikan itu tidak akan bisa tercapai karena apa? Tiap-tiap orang itu tidak memiliki bagian dan tugas gitu. Nah, tanggung jawab dalam organisasi pembagian tugasnya itu nggak ada. Jadi asumsinya bahwa saya nggak dikasih tanggung jawab berarti saya tidak bisa melakukan hal ini gitu. Biasanya seperti itu. Yang kedua itu mengkoordinasikan berbagai sumber yang ada di dalam organisasi. Jadi misalnya gini, jadi apa yang menjadi kebutuhan klien itu akan harus diakomodir. Jadi nanti misalnya mengerjakan sebuah proyek yang sifatnya urgent, nah nanti ada informasi yang harus diberikan ke dalam teman-teman itu nanti kalau tidak ada yang mengkoordinasikan maka seperti itu. Seperti tadi contohnya adalah absen tadi. Itu. Jadi ini nggak bisa dikoordinasikan, jadi di dalam organisasi juga nggak ada. Jadi memang nggak akan mengatur pengguna sumber-sumber secara efisien dan efektif. Jadi mengatur penggunaan sumber-sumber secara efektif, apa aja sih sumber-sumber yang ada dalam sebuah proyek itu banyak hal dalam sumber-sumber internal atau sumber-sumber eksternal. Jadi artinya memang dalam penggunaan, jadi misalnya kalau proyek itu kaitannya itu adalah man hour. Ada yang tahu man hour nggak ya? Jadi kalau misalnya teman-teman itu harus berpikir bahwa man hour yang akan dijanjikan, man hour itu adalah sesuatu waktu yang digunakan untuk menyelesaikan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan membagi man hour. Jadi misalnya dalam satu penyelesaian dokumen, misalnya teman-teman itu membutuhkan waktu itu dalam jangka waktu 1 minggu itu 40 jam. Nah, itu adalah man hour gitu. Jadi kalau misalnya nanti kesannya sebenarnya proyek itu butuh apa aja sih? Butuh man hour gitu. Jadi man hour itu kaitannya apa sih? Dengan schedule. Jadi kalau perhitungan bahwa teman-teman itu melaksanakan tugas dengan baik, itu bisa dihitung berapa man hour yang dibutuhkan untuk mengerjakan satu kali pekerjaan. Oke, misalnya contohnya gini deh. Jadi kalau teman-teman itu kalau misalnya mata kuliah misalnya project management. Nah, project management itu dalam satu semester ini misalnya ada 14 kali pertemuan. Dalam sekali pertemuan misalnya 2 jam. Berarti teman-teman itu menghabiskan waktu dalam satu semester itu 28 jam. Tapi dibagi-bagi gitu. Jadi misalnya dalam 14 jam, sejam, pokoknya 28 jam. Jadi total waktunya yang dibutuhkan itu untuk untuk menghabiskan mata kuliah 14 kali pertemuan dalam satu sesinya itu cuma 2 jam. Nah, itu kaitannya seperti itu. Jadi menggunakan sumber-sumbernya itu adalah sumber man hour itu adalah sumber. Mengatur hubungan formal yang terjadi dalam organisasi. Sebenarnya kalau hubungan formal ini kaitannya itu adalah ke eksternal ya, yang terjadi dalam organisasi. Misalnya yang tadi kalau misalnya kita mengakomodir kebutuhan, nah itu kan hubungannya kan adalah hubungan formal antara kontraktor kerja sebagai pelaksana proyek dan pemberi proyek. Sebenarnya ada beberapa prinsip-prinsip pengorganisasian ya, kalau kita lihat itu dilihat tuh dari division of work, department, chain of command, span of control, centralization, decentralization, formalization, sama complexity. Jadi apa aja sih sebenarnya? Jadi kalau divisi dari pekerja itu diartikan sebagai spesialisasi tugas. Untuk apa sih? Jadi kalau misalnya, kita bicara divisinya teknik fisika. Teknik fisika itu adalah sebuah divisi nanti pada saat teman-teman bekerja, teman-teman itu nanti akan ada di dalam yang namanya divisi instrumen and control.
Jadi divisi itu adalah isinya itu cuma X orang teknik fisika, mechanical itu nggak bisa masuk situ, piping nggak bisa, electrical sekalipun. Kalau electrical mungkin dia bilang mungkin saya bisa instrumen tapi basisnya instrumen electrical. Tapi kalau yang betul ya itu anak-anak teknik fisika, instrumen and control itu ya anak-anak teknik fisika. Jadi dia itu bisa seperti itu. Jadi memang kalau misalnya boleh dilihat itu kewenangan. Jadi kalau untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien, efektif, tugas-tugas didistribusikan sesuai dengan kewenangan, fungsi, tingkat, dan struktur organisasi. Jadi misalnya dalam pengelolaan satu proyek itu orang-orang instrumen and control itu memang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Nah, dari departemen sendiri atau divisi-divisi kerja itu sendiri memang sudah membagi. Misalnya dalam sebuah departemen itu memang ada 10 orang teknik fisika gitu. Jadi ada 10 engineer instrumen and control. Nah, tugasnya apa? Tugasnya itu nanti disesuaikan dengan proyek. Jadi kalau misalnya dalam satu proyek itu gede, jadi mungkin ada bagian yang mengurusi drawing, gambar kerja, ada yang mengurusi dokumen kerja seperti data sheet atau spesifikasi. Nah, itu nanti akan di-splitting pembagian tugasnya oleh biasanya kalau ini atasan ya atau head of department. Jadi kalau misalnya terus kalau apa bedanya dengan departemen? Nah, kalau misalnya division of work itu kalau misalnya dia sebagai spesialisasi tugas. Jadi misalnya ke arah spesialis kayak instrumen control. Tapi kalau departemen itu adalah setelah pembagian tugas division of work dilakukan maka untuk keperluan mudah koordinasi tugas-tugas ini seperti tujuan diperlukan departementasi ya. Departementalisasi misalnya sebenarnya dalam engineering department. Jadi kan kalau kita bicara departemennya instrument and control itu part of big part of organization from engineering department. Jadi engineering department itu membawahi yang namanya mechanical department, electrical department, terus piping. Jadi piping mechanical itu bisa digabung, safety process department, nah, terus instrument and control department, civil department. Nah itu sebenarnya kalau misalnya yang proyek-proyek kantor-kantor besar itu memang akan seperti itu. Chain of command itu apa sih sebenarnya? Ya rantai komando, ya tadi. Rantai komando itu sebenarnya merupakan prinsip yang mengatur garis kewenangan pertanggungjawaban tugas-tugas dari top, middle hingga lower. Jadi misalnya memang yang kayak saya bilang tadi bahwa memang ada case-case di mana kayak misalnya project manager itu bisa memberikan direction order ke bawah ke top manager, mulai dari top, middle hingga lower. Jadi misalnya project manager itu bisa memberikan direct order ke mana? Ke middle itu misalnya ke manager. Terus kalau ke lower ya ke kita, kayak engineer gitu. Itu kalau di dalam organisasi besar itu misalnya ada yang lower manager. Jadi memang bisa seperti itu. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk mengekspedite pekerjaan. Apakah pekerjaan itu sudah sesuai dengan tata waktu dan tata kelolanya atau belum. Nah, itu memang diharuskan dalam beberapa case. Ada beberapa hal yang saya catat ya terkait dengan konsep-konsep yang dibangun di dalam chain of command ini. Jadi otorisasi, responsibility sama unity command. Jadi misalnya apa sih otorisasi? Ya otorisasi itu adalah orang yang otorisasi pekerjaan gitu. Jadi kewenangan untuk memberikan tugas. Jadi misalnya gini, dalam sebuah pekerjaan. Jadi misalnya project dalam sebuah project itu otorisasinya siapa sih yang membuat otorisasi bahwa pekerjaannya instrumentasi and control itu harus dikerjakan oleh orang instrumentasi and control. Jadi otoritasnya pekerjaan itu adalah orang yang expert bilang gitu. Jadi misalnya kalau ada pekerjaan instrumentasi and control, berarti orang instrumen yang kerjain. Jadi bukan orang mechanical, bukan orang sipil, atau bukan orang yang finance yang mengerjakan itu gitu. Nah, itu biasanya otorisasinya itu memang menggunakan otorisasinya disiplin tertentu. Jadi kalau itu berdasarkan scope dan kewenangannya. Jadi terus kalau responsibility gitu. Iya.
pertanggungjawaban. Jadi pertanggungjawaban dari tiap-tiap tugas itu nanti memang kita itu biasa diminta pertanggungjawaban. Jadi pertanggungjawabannya itu berupa apa? Biasanya kayak kita itu harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita desain. Jadi misalkan ada teman-teman yang mengerjakan proyek nih apa namanya PDAM. Nah, pada saat pemilihan materialnya misalnya pakai PVC. Nah, teman-teman itu harus bisa mempertanggungjawabkan kenapa menggunakan PVC. Jadi istilahnya itu kita harus bisa berpikir kritis terkait dengan desain-desain yang ada. Jadi misalnya engineer itu tidak hanya copy paste gitu loh, tapi dia itu bisa melakukan yang namanya itu sifatnya mempertanggungjawabkan apa yang ditulis dan apa yang dikarang, karena esensialnya biasanya kalau engineer itu kalau ya mungkin kalau dilihat kayak misalnya proyek-proyek jalan layang lah ya. Jadi nanti sampean itu kalau jadi engineer itu bisa mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan. Jadi misalnya kalau engineer sipil dalam mempekerjakan dalam mengelola pekerjaan pembuatan jalan layang. Nah, itu case-nya bahwa dia itu harus bisa menentukan, mengkalkulasi, menginspek material, ketebalan, terus asumsi-asumsi yang digunakan. Jadi case-nya kita tidak bicara kita tidak bicara misalnya akan terjadi ada kecelakaan, tapi case-nya jika memang desain itu freeze sudah bisa dilakukan, nah terus suatu saat ada kecelakaan gitu ya, jadi misalnya ada accident, nah itu nanti desain Anda yang akan dipertanggungjawabkan. Jadi kalau misalnya orang instrumentasi dan kontrol itu akan dipertanggungjawabkan pada saat Anda itu memilih peralatan instrumen yang dipakai, terus sistem yang akan digunakan itu akan ditanyai gitu. Jadi misalnya kenapa ini, biasanya itu ada why, what, why, what. Jadi kenapa, apa. Jadi kenapa menggunakan barang ini, apa sebabnya. Nah itu biasanya kayak gitu. Jadi itulah engineer. Jadi artinya makanya dibilang kita itu harus bisa aktif terkait dengan apapun sifat proyeknya gitu. Jadi artinya kita tidak bisa melihat bahwa proyek itu besar kecil, tapi kita melihat itu tanggung jawab yang ada di kita. Istilahnya itu kalau kita tuh orang beragama itu, jadi kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita buat gitu. Nah sama kayak misalnya engineer itu harus bisa berpikir bahwa Anda ini istilahnya itu kalau klien itu bilang Anda sudah saya bayar, sudah saya berikan upah, maka Anda itu harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang Anda desain. Terus tentang pengawasan atau span of control. Jadi kalau misalnya kita bicara span of control itu ada sebuah pedoman dari para manajer tentang kemampuan manajer dalam mengontrol jumlah bawahannya. Jadi misalnya saya itu mengontrol jumlah anak buah saya yang misalnya sampai 40 orang gitu. Nah, dalam 40 orang itu harus bisa dikasih tanggung jawab masing-masing. Jadi misalnya saya harus bisa memberikan mereka job list, terus saya harus bisa memberikan job desk, terus harus bisa memberikan mereka itu kemudian pekerjaan yang sifatnya mereka kuasai gitu. Jadi misalnya saya dalam proyek si A yang mengerjakan, nanti ada satu proyek lagi nanti si B yang mengerjakan. Nah terus nanti ada satu proyek di mana kita membutuhkan A dan B gitu. Nah itu harus bisa kita bisa elaborate itu seorang pengawas itu memang harus bisa seperti itu gitu. Terus centralization sama decentralization atau titik pengambil keputusan atau yang diputuskan. Jadi misalnya jadi kalau misalnya sifatnya centralization itu berarti memang kita harus bisa mengambil keputusan yang dipusatkan ke kita. Jadi misalnya pada saat kita memilih sebuah equipment untuk mengontrol sebuah sistem pengontrolan atau mungkin sistem flow yang ada, maka yang harus diputuskan itu kita harus bisa mengambil keputusan bahwa alat ini yang digunakan paling bagus atau paling tepat untuk mengontrol flow gitu. Nah, basisnya mana ya? Basisnya knowledge sama spesifikasi tadi. Jadi kalau misalnya decentralization itu apa sih? Tingkat melalui manajemen di level bawah dapat memberikan input. Jadi decentralization itu memang bahwa keputusan itu memang tidak dari atasan, tapi mungkin dari rekan sejawat. Jadi misalnya misalnya begini,
contohnya deh, misalnya penggunaan PVC. Nah mungkin apa namanya, misalnya si A itu sedang mengerjakan desain menggunakan PVC, carbon steel misalnya ya, dia berpikir bahwa kalau air itu menggunakan carbon steel, tapi nanti ada temennya, jadi misalnya ada kolega kita lah atau teman kita lah, jadi misalnya Mas Hondro, nanti apa namanya sama apa namanya Mbak Agis, itu nanti misalnya pada saat Mbak Agis desain desain untuk proyek PDAM, itu mungkin Mbak Agus tuh bilang kayaknya cocok menggunakan material yang carbon steel deh gitu istilahnya gitu. Tapi nanti Mas Pandro bilang kayaknya kalau misalnya untuk air biasa kita cuma pakai PVC boleh kok gitu. Nah, nanti bisa dicocokkan tuh seperti itu. Jadi mungkin kita memang butuh apa ya, kayak seperti itu memang sudah umum nih. Jadi dalam tingkatnya formalisasi, di tingkat melalui formalisasi ini memang pekerja itu distandarisasi melalui peraturan, prosedur, pedoman, pengikat, pengaku, pegawai. Jadi misalnya standarisasi itu apa? Jadi kalau misalnya buat spek itu nanti ada yang namanya standar spek yang dikeluarkan oleh pemberi pekerja. Nah terus prosedurnya apa? Prosedurnya itu biasanya kita mengikuti prosedur yang common yang sudah ada di tempat memberi kerja. Jadi memang dalam hal ini memang kita nggak bisa bahwa berdiri sendiri ya dalam mengerjakan proyek, karena biasanya kalau company yang sifatnya besar, mereka itu punya engineering division. Jadi engineering division itu apa? Engineering division itu adalah divisi yang mengatur yang pertama itu adalah penggunaan material, terus aspek spesifikasinya, aspek teknisnya yang dilihat. Nah itu adalah itu yang ada gitu. Tapi biasanya kalau ada company saya nggak yakin misalnya di tempat di PDAM di Epok itu misalnya dia punya spesifikasi teknis, nggak tahu ya, mungkin saya salah kali ya, mungkin ada kayak spesifikasi teknis yang digunakan untuk melakukan pekerjaan yang pokoknya melakukan pekerjaan yang melakukan proyek PDAM lah istilahnya itu seperti itu. Jadi biasanya mereka itu yang pertama punya spek teknis sendiri, atau enggak mereka itu biasa berdasarkan pengalaman. Jadi misalnya kemarin saya pakai materialnya ini kok gitu. Nah itu tapi itu dalam case-case tertentu, dalam beberapa industri tidak diperkenankan untuk seperti itu, karena kita membutuhkan sebuah yang namanya basis dasar pertimbangan desain. Nah itu biasanya kalau di tempat kami itu kayak kita harus punya ada spek gitu. Jadi spek itu digunakan untuk mendesain. Nah gunanya untuk apa ya? Gunanya untuk melakukan yang namanya tie terhadap proses-proses yang terjadi. Jadi terus kompleksitas. Jadi kalau kompleksitas itu sebenarnya itu adalah menggambarkan berapa banyak bagian atau tingkat terdapat dalam organisasi. Jadi misalnya kompleksitas vertikal sama kompleksitas horizontal. Jadi misalnya kalau dilihat dari sisi kompleksitas vertikal itu biasanya direction ordernya itu apakah rumit atau enggak gitu. Jadi misalnya untuk menuju ke project manager itu memang harus melalui vertical direction. Jadi vertical direction itu harus ke kabak, ke kepala bagian, habis dari kepala bagian ke manajer, habis manajer itu nanti ke wakil project manager. Nah itu biasanya kompleksitasnya itu seperti apa gitu, dilihat dari struktur organisasinya sendiri. Terus kalau misalnya dari horizontal, kalau vertikal itu berarti menunjuknya ke atas itu berarti pimpinan ya. Tapi kalau misalnya horizontal itu biasanya sejawat atau yang biasa dikenal kalau misalnya disiplin lain. Gitu. Jadi
Terus ada beberapa case di mana pengorganisasian proyek itu memang digunakan untuk pengelola. Jadi misalnya organisasi proyek harus mengelola pembagian tugas tanggung jawab yang jelas dari tiap-tiap tim sesuai dengan lingkup proyek. Jadi kalau misalnya tadi, kayak misalnya organisasi proyek itu harus bisa mengelola pembagian tugasnya. Yang pertama yang tadi. Jadi kalau misalnya ada proyeknya tadi PDAM, bahwa nanti ada orang yang memberikan tugas pembagian tugasnya dan tanggung jawabnya misalnya sipil itu untuk menggali gitu. menggali tempat untuk menaruh pipanya. Nah, terus menggali. Nah, terus nanti ada tim yang dimana untuk pembebasan lahan. Mungkin kalau lahan-lahan yang digunakan untuk jalur pipa itu bukan milik PDAM, maka dia harus membebaskan tanah itu sendiri gitu. Harus membebaskan tanah itu. Kecuali kalau yang sifatnya itu mungkin jalan ya. Jadi kalau misalnya punya jalan, berarti dia itu punya pemerintah juga gitu. Jadi kalau perusahaan air minum yang punya perusahaan daerah air minum itu ya mungkin punya pemerintah, ya mungkin sifatnya tidak membeli, tapi sifatnya itu cuma bisa menyewa atau cuma istilahnya tumpang atau apa dan lain sebagainya. Kalau tumpang itu dia itu tidak dikenakan biaya charge, tapi dia hanya memerlukan izin aja gitu. Nah, memang hal-hal yang kayak gini kita lihat dari sisi organisasi proyek dalam pengelolaannya. Nah, tanggung jawabnya apa ya? Tanggung jawabnya yang pertama yaitu, jadi kalau misalnya orang sipil ya untuk menggalinya, terus kapan selesainya, terus tanggung jawabnya itu bahwa nanti setelah digali harus diuruk dan harus diberikan yang sifatnya ditutup kembali gitu. Jadi kalau misalnya kalian teman-teman pernah melihat ya proyek kabel di jalan-jalan itu, nah itu sebenarnya ya seperti itu, dia ngegali tapi nanti setelah itu ditutup. Nah itu tanggung jawabnya mereka. Jadi organisasi proyek harus sesuai dengan metode yang ditetapkan, misalnya work breakdown structure yang kemarin yang pernah saya show ke teman-teman ya, dan tahapan-tahapan daur ulang proyek. Jadi memang proyek itu memang harus sesuai dengan metode yang telah ditentukan. Jadi misalnya dari case-nya disiplin instrumen and control. Jadi misalnya dari teman-teman itu dari seorang engineer itu mungkin diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan 10 dokumen untuk dalam satu proyek. Nah, dokumen itu isinya itu di dalam WBS. WBS inilah yang digunakan untuk bahan acuan bahwa work breakdown structure, bahwa kita itu harus mensubmit dokumen dari dokumen yang belum jadi hingga menjadi dokumen yang sudah bisa digunakan. Nah, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Belum Pak, belum. Oke. Bisa dimengerti nggak ya? Takutnya nggak Pak? Bisa Pak, atau bisa. mungkin ini aja, feel free. Kalau saya seperti yang kita bilang bahwa saya itu sebenarnya feel free aja. Jadi kalau misalnya teman-teman mau, nanya A, B, C yang tidak terkait dengan proyek, oke, monggo. Oke. Desain organisasional. Jadi misalnya dari desain organisasionalnya berhubungan dengan struktur ya, struktur organisasinya sendiri. Jadi jadi desain organisasi merupakan itu proses melalui para manajer pembuat keputusan yang tentang hubungan tugas pekerjaan yang dibangun dalam sebuah struktur organisasi. Jadi dalam sebuah organisasi itu mungkin kalau teman-teman itu pernah mendengar key responsibility. Jadi kalau misalnya pernah mendengar ya, saya pernah misalnya responsibelnya untuk melakukan perhitungan A, B, C, ya itu dilakukan untuk membangun. Jadi memang beberapa hal itu yang kita lihat itu determine the design of organization structure itu memang dibentuk ada 4. Kalau saya lihat itu ada 4 yang membentuk itu. Jadi mungkin kalau ada pendapat lain yang lebih mungkin ya nggak apa-apa juga. Mungkin yang saya ketahui sejauh ini ada 4. Jadi yang pertama organization environment, terus teknologi, human resource, sama strategi. Jadi kalau misalnya dalam desain struktur itu ya kita itu kan kita harus bisa melihat bahwa yang didesain itu seperti apa. Jadi misalnya apakah
membutuhkan teknologi tinggi atau enggak gitu. Apa yang sifatnya itu dia itu bisa dilakukan secara non environment atau enggak. Jadi atau strateginya seperti apa sih gitu dalam mempengaruhi struktur organisasi, karena memang dilihat dari sisi kebutuhan itu beberapa case itu memang kalau dalam membentuk sebuah desain organisasi itu dibilang itu ya pada saat kita mendesain itu susah-susah gampang gitu loh. Yang pertama bahwa pertanggungjawabannya itu kita harus mempunyai kualifikasi sendiri gitu terhadap tanggung jawab yang akan diberikan. Jadi kalau misalnya kita flashback previous page, jadi kita bicara bahwa desain struktur organisasi itu adalah sistem formal dari tugas-tugas hubungan pelaporan, pertanggungjawaban, di mana sistem tersebut menentukan bagaimana para anggota organisasi menggunakan sumber-sumber untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi kalau orang-orang proyek itu bahwa tujuan organisasinya adalah proyek itu selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, budget yang telah dianggarkan, terus high quality, biasanya itu seperti itu. Nah ini menurut George and George itu bahwa memang seperti itu, gitu. Bahwa memang tugas-tugas dan hubungan pelaporan tanggung jawabnya itu memang harus kita buat gitu. Jadi kita harus mendesain, desainnya desain formal. Jadi sifatnya memang dia akan ngebentuk bahwa organisasi itu memang cakap dan layak untuk mengerjakan dalam mengeksekusi proyek ini. Ya, ini adalah sebagian contoh di mana dalam membentuk itu memang ada 3 atau ada 4 hal yang saya tahu, yaitu bahwa kalau teknologi itu sebenarnya antara iya dan tidak, tapi tetap aja teknologi dimasukkan karena melihat dari sisi organisasi strukturnya itu apakah dia membutuhkan peran-peran teknologi atau enggak gitu. Jadi memang yang diharapkan itu seperti itu. Terus kalau dilihat dari struktur fungsionalnya, jadi kalau misalnya pekerjaan atau misalnya suatu fungsi adalah satu kelompok orang, maka struktur organisasi yang disusun itu berdasarkan keseluruhan departemen yang ada. Jadi misalnya seperti tadi yang saya bilang bahwa kita memang harus membentuk struktur organisasi fungsionalnya. Jadi kalau misalnya fungsionalnya seperti apa, itu nanti bisa dilakukan bahwa memang memang inilah fungsi-fungsinya gitu. Saya akan coba ya, masih ada. Jadi struktur organisasi, jadi memang dalam sebuah proyek apapun itu, memang yang dibutuhkan itu adalah struktur organisasi. Jadi organisasi itu memang membutuhkan strukturnya, itu memang harus memang harus ada struktur. Jadi biar kebayang juga bahwa mungkin kalau di proyek-proyek kita memang harus punya struktur ya. Sebentar saya akan carikan. Jadi biar kena langsung.
sebentar ya. Oke, nanti aja coba, nanti saya akan coba. Saya lanjutkan dulu. Jadi dalam sebuah fungsi kelompok itu pekerjaan itu dilaksanakan secara bersama. Jadi memang kalau kita lihat bahwa memang dalam sebuah struktur organisasi itu memang kita harus memiliki struktur fungsional yang dimana struktur fungsional ini bisa digajikan sebagai atasan gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau divisi itu kan kayak beberapa case bahwa mengatakan bahwa disverifikasi atau yang dilihat dalam dimana fungsi-fungsi yang memproduksi barang jasa khususnya dikelompokkan. Nah ini saya kasih contoh ya. Jadi misalnya kita ada sebuah produk lah ya. Jadi misalnya struktur divisional, jadi divisinya produk gitu. Jadi kalau ada CEO-nya, Chief Executive Officer-nya, terus ada manajer. Nah, di bawah manajer ini adalah divisi alat, misalnya divisi mesin pengering, divisi alat penerangan, sama divisi stereo. Nah, ini mungkin di sini yang tadi dibilang bahwa itu adalah sub-sub manajer, level bawah manajer yang menangani ini. Jadi misalnya ini adalah posisinya kalian ini. Jadi nanti posisinya dari teman-teman jadi engineer itu ada posisinya di sini gitu. Jadi nanti dia itu akan bertanggung jawab kepada kepala bagian. Nah, kita sebutnya kalau divisi seperti ini itu dia itu adalah kepala bagian. Jadi kepala bagian yang diisi untuk mengisi posisi yang tadi kayak misalnya tadi. Jadi kalau saya itu analoginya buat gampang dan buat terima aja deh. Nah, terus kalau misalnya struktur divisi kan ada beberapa case di mana kita melihat bahwa dalam sebuah perusahaan itu tergantung dari yang namanya market apa yang dijual gitu. Jadi kalau misalnya sifatnya itu dia itu produk, maka yang akan yang ada divisinya itu adalah kayak mesin pengering. Karena produknya ini asumsinya bahwa saya menganalogi ini adalah mesin apa ini ya, mesin cuci lah. Jadi ini produk, dia menjual produk, jadi produk alat pengering gitu. Nah terus kalau division market itu kan berarti kan pasar ya. Sifatnya itu adalah services. Jadi kalau services itu berarti case-nya itu dia tidak menjual produk. Ya, beda dengan ini, bedakan dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu adalah divisional produk. Jadi mereka itu menjual produk. Jadi apa yang dijual ya mesin pengering, alat penerangan, stereo dan televisi. Tapi kalau misalnya kita bicara market, terus kita bicara halayak ramai, itu berarti kan dari divisinya yang alat peralatan itu sudah, berarti ada divisi market gitu. Market itu pasar. Apa yang dibawahi ya itu pelanggan gitu. Jadi misalnya pelanggan itu misalnya yang pertama nanti dia berkolaborasi dengan yang namanya divisi produk. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba divisi produk itu menjual satu mesin cuci, setelah itu nanti pada saat pemasangan kalau misalnya mesin cuci nggak perlu pemasangan ya. Kita bicara AC lah, tapi
case-nya itu case AC. Jadi kalau misalnya atau mungkin mesin cuci gitu. Kalau di sini kan apapun lah bentuknya, yang penting produk gitu. Nah terus kita bicara bahwa di sana itu setelah ada biasanya itu dari sisi pelayanan itu mereka punya yang namanya divisi pelanggan dan instalasi, pelanggan skala kecil, pelanggan eceran. Artinya mereka memapping dengan membuat bahwa tugas dalam sebuah organisasi itu mencukupi. Jadi pertama ada divisi produk, yaitu sifatnya untuk menjual produk-produk. Yang kedua adalah divisi market, di mana divisi market itu kita akan bicara bahwa di sana itu ada services, ada pelanggan instalasi, itu ada pelanggan skala kecil, ada pelanggan eceran. Nah itu adalah yang di-create oleh divisi dari market itu sendiri. Sebenarnya kita itu mau seperti apa? Gitu. Nah seperti itulah. Jadi kita memang harus punya tujuan jelas untuk dalam sebuah divisi ini gitu. Jadi terus kalau kita bicara divisi geografi atau teritori. Jadi mungkin kalau dari sebuah penjualan produk itu mungkin ada yang ada di wilayah utara, ada di wilayah selatan, ada di wilayah barat, ada di timur gitu. Jadi artinya dari misalnya Indonesia gitu. Indonesia pada saat perjalanannya misalnya ada di Bogor masih ada yang namanya menjual, kita bicara menjual AC. Misalnya dalam penjualan AC itu kan ada yang misalnya ada di Pulau Sumatera, ada di Pulau Jawa, ada di Pulau Sulawesi, atau Pulau India. Jadi biasanya itu akan dibagi 3, wilayah utara, wilayah tengah, atau wilayah barat. Gitu. Jadi memang itu untuk apa? Jadi gunanya itu bahwa itu untuk mendistribusikan produk-produk ke dalam sebuah wilayah itu sesuai dengan tujuan dari perusahaan. Kan nggak mungkin ya kalau misalnya sebuah produk itu cuma tersentralize di Jakarta aja, karena pada saat orang itu nanti membutuhkan produk itu, misalnya dia itu ada di Aceh, nah terus dia itu harus membeli dari Jakarta, berarti kan bisa kebayang cost yang harus dikeluarkan untuk membeli itu, dibandingkan dia itu membuka cabang di, misalnya kita bicara di Pulau Sumatera gitu loh. Nah Pulau Sumatera atau mungkin di Padang ya dengan Aceh, artinya dia itu bisa mengakomodir dari sisi price, dari sisi custom, dari sisi apapun yang sifatnya bisa fast respon gitu. Jadi misalnya kita membeli yang AC, tapi kalau misalnya kita beli AC dari Jakarta langsung kan mahal. Nah bisa bila dibandingkan mereka itu membuka sebuah kayak misalnya kalau kita teman-teman pernah dengar misalnya regional, jadi misalnya bahwa ada AC ini ada buka cabang di misalnya di wilayah Sumatera, itu kan jauh lebih murah ya pada saat pembelian karena faktor cost, jadi cost-nya yang ada. Nah ini adalah organisasi kayak misalnya kalau ini kalau ini sih yang sifatnya inilah for informasi aja. Jadi kalau teman-teman itu misalnya bekerja di dalam sebuah istilahnya kementerian atau mungkin pegawai negeri ya mungkin ya seperti ini. Ya ada menteri, ada steker pusat, ada steker pelaksana pusat, ada steker non vertikal. Nah, itu yang tata kelola organisasinya itu agak lebih jelimet dibandingkan swasta itu. Karena mereka punya aturan sendiri dalam menjalankan roda organisasi. Jadi memang tidak, mereka punya ada misalnya menteri atau steker itu pembantu terus pembantu itu ya misalnya kalau teman-teman tuh misalnya tahu ya di sini ada departemen pertanian, dan departemen pertanian itu punya ada yang di pusat, departemen pertanian di pusat dan di daerah, itu yang seperti itu. Terus nah ini kalau ini for information aja. Jadi sebenarnya kalau misalnya dalam organisasi itu, kalau kita kan melihat dalam sebuah organisasi itu tidak hanya dalam proyek ini, proyek swasta, tapi kita juga harus bisa melihat bahwa itu proyek-proyek kayak misalnya proyek-proyek di non swasta atau proyek-proyek di pemerintahan. Jadi mungkin agak lebih berbeda gitu. Jadi misalnya mereka itu ada isinya pejabat semua yang istilah itu, kalau mereka itu pejabat kepala satuan kerja, pejabat pembuat penerimaan negara, pejabat pembuat komitmen, jadi pejabat pembuat apapun, pemerintah yang melakukan pengujian dan pemerintah pembayaran
apa segala macam itu memang sifatnya nggak apa namanya ya ini ya sifatnya itu memang berbeda. Jadi memang kita melihat bahwa organisasi dalam dua buah itu memang agak sedikit berbeda ya. Jadi mungkin kalau kita lihat bahwa memang tidak bisa dilakukan sebuah pengujian yang pasti bahwa memang dalam sebuah organisasi itu memang keefektivitasan bekerja, terus direction order dalam dalam melakukan kolaborasi dan elaborasi dari mana dalam penyelesaian pekerjaan itu memang sangat dibutuhkan. Nah, itu adalah beberapa case di mana organisasi-organisasi itu memang harus bisa harus punya istilahnya itu harus punya dan harus bisa memberikan evidence yang bagus terhadap keberlangsungan project. Karena mungkin kalau kita lihat dari sisi project itu memang beberapa case yang dibutuhkan itu. Jadi mungkin kalau nanti ada dari teman-teman tuh nanti melihat kalau misalnya project skala besar itu nanti mungkin di engineering ada project manager, terus ada engineering manager, jadi dari engineering department, terus dari engineering dari procurement department, terus ada dari legal department. Jadi mungkin itu adalah kolaborasi yang sifatnya memang bisa memberikan sokongan terhadap penyelesaian project. Jadi memang yang pertama kalau kita bicara engineering department ya kita isinya ya orang-orang yang desain, jadi engineer. Jadi kalian itulah nanti akan masuk ke dalam engineering department. Terus ada procurement department. Procurement department itu orang-orang yang sifatnya itu hanya membeli dari desain-desain yang telah didesain oleh engineering, jadi membeli. Terus nanti mereka itu kerjanya itu mengekspedite pembelian, terus nanti melakukan komunikasi dengan vendor. Terus nanti biasanya kalau ada perusahaan yang sifatnya proyeknya besar, mereka itu ada yang namanya legal itu sifatnya itu nanti gini. Jadi sifatnya itu adalah isinya terkait dengan sesuatu tanggung jawab yang sebenarnya tidak ada di kontrak. Jadi misalnya penggalian pipa untuk penempatan pipa air minum itu mungkin harus digalinya 1 meter, tapi ternyata yang harus digali itu lebih dari 2 meter di luar dari kontrak gitu. Jadi misalnya kontraknya itu bicara 1 meter, tapi ada 1 meter lagi nih yang enggak, itu biasanya itu company itu menganggap bahwa itu adalah termasuk pekerjaan, tapi kalau dari sisi kontraktor itu bukan kerjaan. Nah, itu nanti akan debatnya itu kalau mungkin tidak ada win-win solution maka menggunakan legal, orang-orang hukum untuk mendistribusikan itu. Jadi mengimplementasikan bahwa pekerjaan ini itu dari sisi hukum dan dari sisi kontrak itu tidak di cover, sehingga kontraktor itu bisa melakukan yang namanya change order seperti itu. Terus ini sebenarnya sih kalau ini sih saya ambil aja karena buat informasi teman-teman ya. Jadi informasi apa sih sebenarnya di dalam pemerintahan. Jadi pemerintahan itu memang memiliki beda ya dengan swasta. Jadi satuan kerja itu dia tuh ada menteri, ada pejabat eselon 1, pejabat eselon 2, terus pejabat balai-balai lah, terus ada pejabat pemungut yang seperti tadi. Memang beda dengan sifatnya swasta, karena memang pengambil keputusan dan kebijakan itu kalau lebih di dalam pemerintahan itu jauh lebih rumit dan jauh lebih panjang dibandingkan swasta. Mungkin swasta itu bisa menentukan atau mengambil kebijakan bahwa saya ingin menggunakan material A itu berdasarkan ini, itu jauh bisa lebih cepat dibandingkan kalau misalnya melakukannya di proyek-proyek pemerintah, karena tidak ada satu orang pun yang berani mengambil keputusan. Itu bedanya. Jadi artinya case-nya kalau mungkin dia tidak confidence, dia akan seperti itu. Jadi jadi ini adalah sebuah organisasi yang sebenarnya
kalau misalnya kalau teman-teman pahami bahwa nanti ada satuan kerja, ada PPK, pejabatnya, ada konsultan, kontraktor. Nah ini biasanya ini yang agak rumit itu di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu ini ada artinya. Artinya itu adalah bahwa misalnya kontraktor itu punya sebuah masalah dalam pelaksanaannya, dalam pelaksanaan proyek itu dia menemukan tadi material itu tidak sesuai spek. Dia akan bertanya kepada pejabat ini. Itu satu. Jadi pejabat ini nanti akan bertahap juga, misalnya ada level 1, level 2, level 3, itu nggak bisa kasih keputusan juga. Nah, dia akan lari ke sini. 2. Ini terus pengambil keputusan kalau misalnya proyek itu misalnya ini lama biasanya, ini berminggu-minggu gitu. Jadi misalnya, nah nanti biasanya ini akan ngelempar ke sini kalau dia pakai konsultan. Misalnya ini dia. Nah ini satuan kerja itu akan nanya lagi konsultan. Misalnya ini sesuai dengan spek nggak? Nah kalau dia setelah nanya, dia akan balik lagi ke sini. Karena konsultan itu nggak punya direct order ini dari sini nggak ada. Jadi artinya konsultan itu tidak bisa memberikan input apa ke kontraktor, nggak bisa. Nah ini memang menarik kalau misalnya nah ini akan turun lagi. Jadi ke sini lagi, baru nanti dari sini ke sini. Dari mana? Dari PPK bisa dibayangkan kan? Itu rumitnya. Ini kejadian yang pernah dialami saya alami juga sih. Jadi memang satuan kerja itu biasanya itu nggak langsung bisa langsung ke direct order sih, jarang. Dia akan melalui fungsi-fungsi. Biasanya nanti akan tulis ada memo, ada apa segala macam, itu luar biasa. Memang jadi sampai dalam menentukan sebuah keputusan itu bisa sampai lamanya bisa 6 bulan atau 1 tahun. Ini kalau udah 6 bulan sampai 1 tahun itu udah proyek itu udah nggak ada gunanya, udah nggak ada ini. Nah itulah itu bedanya antara organisasi pelaksana di dalam pemerintahan dan organisasi pelaksana di dalam swasta. Kita itu tidak bisa berkelit bahwa dalam menentukan sebuah putusan itu kita menentukan sendiri, nggak bisa. Di dalam yang namanya pemerintahan itu nggak ada yang menentukan sendiri. Dia itu akan bertumbuh di sini, satuan kerja, tergantung kepala. Jadi misalnya kalau misalnya paling tinggi ya ini direktur operasi misalnya, atau direktur operasinya itu yang bisa menentukan bahwa go or no go-nya itu memang jauh lebih luar biasa. Oke, next. Kalau dari sisi dari sisi kegunaan mungkin seperti itu. Jadi ini belum, kalau ini sih sebenarnya tadi seperti ini. Jadi kalau misalnya ada kepala balai, di dalam kepala balai itu ini tetap masih pemerintahan ya. Jadi memang nggak ada yang sifatnya itu dia nggak bisa memberikan ini. Pak, mau tanya Pak. Yes, monggo. Pak, itu kan tadi kalau swasta kayaknya lebih simpel dan lebih ringkas kayaknya ya Pak ya. Terus ya, betul. Kalau pemerintahan cenderung lebih rumit. Kalau misalkan untuk tentara gitu-gitu Pak, itu mereka masuk organisasi pelaksanaan yang tipe pemerintah atau swasta Pak ya? Soalnya kan mereka juga sering mengadakan pengadaan barang Pak ya. Oke. Dalam biasanya kalau pemerintah itu ada yang namanya jukis ya. Nah itu maupun tentara maupun Polri, TNI Polri itu masuknya ke dalam pemerintahan. Oh, masuk ke sana ya Pak ya? Karena karena kan jadi gini, mereka itu kayak misalnya gini ya, mereka itu belanja itu biasanya gini, mereka itu belanja peralatan kerja itu mengambil dari APBN negara. Oh iya, benar-benar.
Ya. Nah, APBN negara itu kan harus ada pertanggungjawaban. Iya. Jadi misalnya eh, pembelian alat alutsista gitu. Nah, Iya. mereka harus punya prosedur. Jadi pembelian alat alutsistanya itu harus speknya itu harus misalnya high, misalnya harus tinggi gitu. Misalnya 10 kriteria gitu. Nah, dia itu harus mengikuti prosedur yang ada di pemerintahan karena pengeluaran uang yang ada apa namanya yang ada di dalam sana, di dalam istilahnya di dalam apa itu tentara atau Polri itu nanti kan ada audit, jadi dimonitor. Jadi misalnya Departemen Pertahanan mengeluarkan budget di tahun 2022 itu sebesar 10 T. Nah itu harus dikeluarkan. Nah itu ada prosedurnya mas. Nah prosedur itulah yang mengikut ke ke ini ke pemerintahan. Jadi pemerintah itu ada alurnya, punya alur. Istilahnya itu dalam apa namanya membuka keran duit, keran uangnya itu ada alurnya. Misalnya harus ada tahapan ada satu tahapan, ada 1, 2, 3, 4. Setelah 4-nya itu terlewati, uang baru turun. Nah itu dia, itulah yang harus dilalui sama mereka karena mereka sifatnya ada audit mas. Satu ada audit, nggak tahu ya auditnya itu gimana, yang jelas itu ada audit satu. Yang kedua mempertanggungjawabkan duit rakyat ya istilahnya. Jadi artinya ada beban moral yang harus ditanggung oleh mereka kalau mereka itu tidak melakukan kerja itu tidak tidak sesuai dengan prosedur. Nah itu prosedur-prosedur itulah yang biasanya kalau yang seperti itu ya pemerintah. Oke. Polri pun juga gitu. Seperti itu mas. Siap. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Nah, dari sinilah ini kalau saya ambil nih mungkin kalau nanti tahu teman-teman ya. Nah, ini kan ada nih menetapkan ini ada tugas tanggung jawabnya nih. Dari tiap-tiap orang kalau dia itu punya tugas dan tanggung jawab, dia itu misalnya menetapkan pelaksana pengadaan spek yang kayak tadi saya bilang. Nah, terus dan rencana kontrak, terus menerbitkan surat pengajuan penyumbang barang. Nah, ini yang tadi, yang misalnya tentara atau Polri itu harus bisa memenuhi kriteria ini. Ini udah ada permen, masalahnya peraturan menteri. Misalnya kalau saya ambil nih sekarang di pekerjaan umum ya. Ini, jadi misalnya gini, ini kalau berdasarkan permen peraturan menteri ini dia itu punya tugas dan tanggung jawab satu, menetapkan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Spek teknis harus dibuat. HPS itu harga perkaraan standar. Jadi misalnya ada istilahnya kalau di situ harga kewajaran lah. Jadi misalnya kalau orang markup itu nggak inilah ya, pokoknya ketahuan lah. Nah ini harus punya ini. Terus menerbitkan surat penunjukan. Jadi misalnya setelah poin 1 selesai, mereka itu baru bisa beranjak ke poin 2. Nah, dalam misalnya ini spek udah oke, spek teknis udah oke, HPS OE itu udah ada, rencana kontrak itu ada gitu. Nah, ini baru bisa menerbitkan surat penunjukan penyediaan barang jasa. Ini harus dikeluarkan dulu, Mas. Jadi, gunanya itu untuk itu gitu. Oke, saya contoh. Sebentar saya ambil contoh yang Oke, ini udah kelihatan belum? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke,
Nah, ini adalah tadi dokumen pelelangan. Jadi Hmm. mereka itu harus, jadi ini saya buat nih, ini kebetulan dokumen ada semua, jadi saya buat, jadi mulai dari kontrak apa segala macam tuh ada. Jadi misalnya gitu, lingkup kerja gitu. Nah, kita sudah menentukan ini. Nah, ini itu harus bentuk dalam apa, dalam bentuk dokumen, Mas. Nah, kualifikasi ini, nah kualifikasinya itu kita melihat kualifikasi besar atau kualifikasi kecil gitu. Nah ini nih, nah kita menentukan ini gitu. Nah nanti kita evaluasi satu. Jadi misalnya ini seperti ini gitu. Anaknya banyak banget Pak ya. Subbabnya, sub-subbab. Iya, karena ini kan proyeknya itu makanya karena itu apa namanya, proyek itu besar, Mas. Di Hmm. atas ya di atas 50 juta USD. Nah ini, nah ini seperti ini, Mas. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu itu seperti itu. Nah ini adalah hal yang tidak bisa di-hide. Jadi misalnya menetapkan rencananya, nih pelaksanaannya, speknya. Kebetulan tadi itu saya buat, jadi spek teknisnya saya, terus HPSOE-nya karena saya cuma instrumen, saya compile dari tiap-tiap disiplin. Kalau rencana kontrak itu di apa namanya kontrak umum, nanti kontrak detailnya baru nanti mengacu ke departemen apa namanya legal. Nah terus kayak ini itu harus diterbitkan, menandatangani surat kontrak SPK, surat apa namanya penandatanganan kontrak itu setelah misalnya dinyatakan bahwa kontraktor itu memang benar-benar telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Jadi misalnya harganya di bawah harga kita, terus speknya udah masuk, mereka comply dengan semuanya, terus kembalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan kepada ya castaker gitu. Pokoknya ini sebenarnya seperti ini itu sudah tertuang gitu. Jadi artinya memang banyak hal-hal yang apa namanya harus dilewati. Jadi misalnya kayak tadi bilang, iya mau beli alat alusista, ya kita lihat beli aja, tapi sebelum dia beli dia harus menyiapkan seluruhnya gitu. Karena mungkin kalau orang TNI sama Polri bukan work paper gitu, jadi mungkin mereka paling ya saya maunya A B C, dia juga punya konsultan, nanti konsultan itu dibayar seperti ini. Jadi misalnya, nah ini dia punya konsultan. Nah konsultan ini ya nantinya apa digunakan untuk misalnya kalau TNI Polri kan bukannya orang yang kerja work paper ya. Jadi artinya mereka mungkin misalnya kalau mau mau apa namanya mau ngebeli alat ya cuma dia tinggal ya udah saya mau beli alat yang modelnya A B C D, ya udah nanti tolong dibuatkan yang namanya ininya aja apa namanya spek teknisnya yang dituangkan dalam sebuah dokumen gitu. Jadi kalau dokumen itu spek teknisnya itu seperti ini mungkin kalau saya. Nah, ini saya contoh. Ini adalah spek teknis. Jadi misalnya ini tadi ini kelihatan ya. Oke, ini adalah spek teknisnya. Jadi spek teknisnya misalnya saya mau modifikasi ini. Nah, hardware-nya ininya misalnya ini. Nah, misalnya terus kayak field instrument or device plate 6 inch 300 pon RF gitu. Nah, itu DP flow transmit. Nah, seperti ini adalah spek teknis yang harus dibuat. Jadi misalnya junction box-nya seperti ini, kabel Glen, apa segala macam, nah itu yang sifatnya spek teknis harus masuk. Jadi memang dalam case-case ini memang nah, kalau di TNI Polri mungkin mereka nggak punya engineer ya, Iya jadi benar. artinya Iya. nggak punya, tapi mereka memanfaatkan yang namanya jasa konsultan. Iya. Jasa konsultan itulah mereka yang dipekerjakan untuk apa namanya membuat dokumen-dokumen kontrak. Iya. Bagaimanapun juga apa namanya mereka inilah yang nantinya digunakan apa untuk membuat dokumen. Karena Berarti gimana kalau pun juga pertanggungjawaban pembeli
pertanggungjawaban Nah, gitu Pak, berarti konsultan ini harus ada di tempat dong Pak ya untuk presentasi Pak ya, apa gimana? oke. Jadi ada Atau yang namanya Polrinya yang itu? representatif. Enggak. Jadi tergantung ya, tergantung dari kontraknya. Jadi apa representatif misalnya kalau misalnya kayak saya juga belum pernah apa ya, tapi pelaksanaannya sama. Jadi biasanya mereka itu TNI Polri itu membayar mas, membayar konsultan. Oke, saya sewa nih konsultan. Saya orang TNI ya, saya sewa nih konsultan untuk membuat dokumen Hmm. dengan bayaran sekian, salah Hmm. 1 M. Saya mau kontrak dokumennya selesai. Nah, pada saat nanti mereka itu apa nggak tahu ya, kalau mungkin kalau di Cilacap tuh biasanya mereka apa standby di Cilacap atau on call basis gitu ya. Nah, mereka itu harus membuat dokumen yang telah ditentukan oleh TNI Polri. Oke. Nah, pembuatan dokumennya itu bisa di mana, di kantor TNI-nya sendiri atau di kantor konsultan. Nah, pada saat dia itu harus apa apa namanya presentasi, nah ini tergantung apakah TNI-nya itu ya udah setiap aktivitas yang kaitannya ingin pembelian konsultan harus ikut. Nah, kita kan nggak tahu ya kalau misalnya gerombol-gerombol di pada saat di TNI itu ada yang jas-jas pakai jas itu apakah konsultan atau enggak tahu, mungkin bisa di itu ya, tapi yang jelas jasa konsultan itu dia dia itu representatifnya dari TNI. Jadi uh, apa kata TNI apa kata konsultan itu memang sudah mengadop informasi dari sini. Jadi ya sebenarnya itu part of-nya TNI. Jadi part of itu kan berarti kan bagian dari sini gitu, walaupun dia orang sipil gitu sifatnya, Ya. tapi dari sisi pertanggungjawaban sisi teknis dia yang buat. Nah, seperti Hmm. itu. Oke, Jadi oke. memang uh, apa namanya memang agak sedikit apa namanya tidak bisa tidak bisa kita lihat bahwa memang beberapa case itu tergantung sih ya dari apa namanya dari organisasinya itu sendiri. Mungkin saya jujur untuk TNI belum pernah sih pengadaan, tapi dia setahu saya itu dia menyewa jasa konsultan, iya, Oke. tapi aplikasinya misalnya biasanya karena saya pernah menjadi PMC ya. Jadi PMC-nya itu analoginya tuh gini, saya bekerja jadi PMC. PMC itu adalah apa namanya project management consultant. Jadi representatifnya company. Jadi misalnya saya dulu itu pernah jadi PMC. Nah, apa yang saya tulis itu sesuai dengan apa yang company mau. Apa kata company itu bisa lewat saya. Nah, seperti itu. Tapi karena ini sipil, jadi mungkin analoginya seperti itu. Tapi kalau TNI, jadi pokoknya kalau misalnya dari ada evaluasi itu yang maju PMC-nya. Hmm. Nah, nah itu adalah simple aja sih. Tapi dalam prakteknya saya memang jujur belum tahu ya. Oke, oke. Jadi mungkin saya jujur belum tahu apa namanya bahwa kondisi TNI seperti itu, atau biasanya mereka sih kalau orang yang apa jenderal-jenderal itu kan biasanya yang maju ke sana karena ini kan urusannya duit. Mungkin kalau yang pangkatnya perwira menengah itu nggak bisa, jadi mungkin jenderal Peter itu yang bisa ngadepin dalam pembelian apa peralatan tempur itu mungkin ya sudah ada dokumentasinya. Jadi Hmm. sifatnya mungkin bisa jadi TNI itu hanya dikasih dokumentasi, sifatnya dokumen aja. Benar sih Pak. Saya pernah baca juga sih. Jadi ada dokumen sebenarnya dokumentasi ya. Jadi misalnya dia pembelian senapan. Jadi ada dokumen spesifik teknisnya, misalnya AK-47 itu speknya teknisnya apa A B C D E. Nah terus nanti mereka ada dokumennya, jadi mereka bawa gitu dokumen. Tapi nggak pernah dipublish sih. Mungkin ininya. Ya itu aja sih mas. Sip. Oke Pak, mengerti Ya, Pak. ya.
Oke, ada lagi yang lain sebelum saya. Oke, ada lagi yang lain untuk itu? Kayaknya dari teman-teman ini nggak ada nih, Pak. Biasa itu. Oh, Sebentar. oh ya Pak, mau nanya untuk tugas itu gimana Pak? Tugas sebelum UTS itu ya. WBS ya Pak ya? Biasa aja. Deadline-nya Jadi kapan Pak ya? kita UTS itu sebenarnya sih gini ya. UTS itu saya tidak mengadakan UTS, tapi sifatnya apa namanya, kita discuss, Ya. teman-teman mencoba membuat sebuah apa ya namanya, sebuah WBS sederhana. Jadi nanti kita present aja, itu aja. Jadi berarti kan kalau apa namanya, terserah sih mau kapan. Jadi mau bisa minggu depan. Jadi kita sifatnya itu kan ada apa, persiapan UTS ya. Jadi istilahnya minggu tenang ya. Ya. Jadi dalam minggu tenang itu kita bisa ya udah present aja. Jadi mungkin dari teman-teman mau present monggo gitu aja kalau dari saya. Oh, oke Pak, siap. Jadi nggak terlalu ini, yang penting tuh teman-teman tuh mengerti lah dari posisi kayak gini. Jadi nggak terlalu rumit kalau saya. Oke Pak, paham. Oke, gitu aja ya teman-teman. Jadi ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo Anissa, Agis, Agil, Aryo. Oke, feel free aja sih sebenarnya. Kalau saya sih nggak terlalu ini ya, jadi nggak usah itu. By the way ini kan udah nggak puasa ya, jadi kita mau tetap jam 8 atau jam berapa ya? Atau Bisa sih Pak, jam kalau mau 8 di itu siang hari juga bisa atau pagi bisa Pak. pagi saya nggak bisa. Oh iya, maksudnya Kalau lagi work sore, from home. siang. Iya, jadi rencananya sih sebenarnya agak nggak, kalau pagi emang saya agak susah ya, soalnya ya kerja juga sih. Itu yang agak buat saya agak ini. Tapi by the way memang mungkin nextnya saya ini deh, kalau mungkin ada nih ada yang lebih sore. Kalau lebih sore jam berapa ya? Jam 7-an boleh aja sih, jam 7 atau setengah 8 atau jam 7 boleh nanti di reminder aja ke saya, jadi tinggal saya buat linknya jam 8. Mantap Pak, siap. Jadi ya kalau saya sih oke aja kapan. Oke. Oke, mungkin kita akhiri ya sesi hari ini. Oke Pak, siap. Jadi mungkin dipersiapkan aja untuk minggu depan. Nah, kalau minggu depan nggak terlalu ini sih. Baik, terima kasih ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sehat, selamat malam dan selamat beristirahat. Saya izin deh dulu ya. Ya, makasih Pak ya. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat malam. Terima kasih juga untuk teman-teman. Selamat istirahat.
kacau nih orang-orang ini, gak ada yang respon, kasihan deh.